Nyokap itu orang yang paling nge-push gue untuk ikut kompetisi ini. Terus lu masuk dengan harapan menang apa ikut-ikut aja? Kan ke reveal tuh siapa 24 orang yang lainnya. Dan itu emang barista-barista lah gitu. Ya, gak pede dong. Bukan gak pede juga. I know my place. Jadi waktu kita ikut this competition, kita sekaget itu bahwa ternyata yang nonton sebanyak itu. Dan itu tuh beberapa coffee shop katanya tuh mereka sampai nobar. Kadis pariwisata provinsi tuh sampai datang pas grand final, datang ke Sarina. Dan itu yang nonton ternyata di Sulawesi Tengah gak hanya di kota Palunya. Di provinsinya itu kita sangat gak menduga. Misalnya susu 100 ml, dia kalau buang lebih dari 5-7% itu gue penalti. Gue potong gajinya sesuai harga si menunya itu. Hah? Wow, ini interesting nih. Hello everybody, thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Kali ini kita akan ngobrol dengan pemenang Barista Innovation Challenge tahun ini yang bertema Sustainability, Filza Jafar. Nah uniknya dia bukan seorang barista, bahkan belajar tentang kopi mendalami itu baru beberapa bulan sejak dia mau ikut kompetisinya. Filza adalah seorang chef dan dia juga owner dari restoran Kayana yang ada di Palu. Nah penasaran banget nih, jadi ceritanya suatu hari tiba-tiba Ray Jensen Radio Instagramnya itu diserbu dengan puluhan DM yang minta kita untuk podcast bareng Filza. Nah ternyata Doi baru menang kompetisi kopi. Ceritanya sangat unik. Nah kenapa sih dia seorang chef mau ikutan kompetisi kopi? Itu gunanya apa? Dan setelah menang bagaimana komunitas barista Indonesia menanggapi hal ini? Apakah disupport, disemangatin, apa ada yang nyinyir atau jealous? Oke langsung aja kita dengerin ceritanya. Jangan lupa seperti biasa, subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For further update, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio dan juga di TikTok. Oke, without further ado, please welcome Filza Jafar. Enjoy the show. Oke guys, jadi beberapa minggu yang lalu tiba-tiba di Ray Jensen Radio itu banyak message yang masuk, banyak banget. Ada ratusan. Terus gue udah serem kayak, ini gue salah ngomong apa nih, viral lagi gitu kan. Terus gak taunya mayoritas dari message-nya itu nge-tag tamu kita nih, Filza. Karena dia seorang chef tadinya yang menang Barista Competition, menang Barista Innovation Challenge. Ya kan, terus semuanya dari Palu itu suruh gua podcast sama Filza. Jadi we listen to you guys as always. Jadi sekarang tamu kita ada Filza. Hai. Hai. Welcome to the show. Thank you Ray. Thank you nih masyarakat Palu. Ya katanya sampai ratusan ngetek. Gua sampai nanya sama satu orang itu, gua bilang apakah ini timnya Filza? Apakah ini staff restorannya atau gimana nih gitu kan? Soalnya mau ke podcast kita tinggal minta DM, gak perlu tag begitu banget. Tapi ternyata sampai itu dia bilang dia adalah anggota Dinas Pariwisata Palu. Yang ngetek dan yang gua ngobrol gitu. Katanya soalnya kita bangga banget katanya sama Filza. Congratulations. Thank you Ray, thank you. Bagaimana ceritanya seorang yang berprofesi chef bisa menang kompetisi kopi Barista Innovation Challenge? Crazy gila juga ya. Awalnya dari mana? Awalnya jadi begini, sebenarnya orang tua gue itu kan memang punya kebun kopi. Oke, di Palu. Di Palu, di Kabupaten Poso, di Sulawesi Tengah. Jadi sebenarnya kita udah sering lah sharing-sharing tentang kopi gitu. Nah, tapi kalau di keluarga gue kan cuma berdua nih, gue adik gue ya. Nah, adik gue yang sebenarnya lebih udah di planning kan dia yang bakalan one day akan take over. Jadi dia tuh bisnis kopinya. Iya, bisnis kopinya. Jadi sebenarnya dia yang secara pembelajaran tuh ngambil course-nya lebih banyak lah dari gue. Gue tuh cuman kayak diajarinnya yang basic-basic lah gitu. Karena emang lebih dimasak kan. Nah, tapi si kompetisi BIC ini tahun kemarin temanya tuh unik banget kan. Jadi temanya Sustainability Innovation. Nah sementara sustainability itu sudah menjadi ketertarikan gue udah lama lah. Sustainability in what way? In food or in anything? In general, apalagi memang 3 tahun terakhir kita selalu look deeper into food lah. Gitu kan. Gimana bisa
kita aplikasikan di pekerjaan kita sehari-hari lah gitu. Nah jadi pas pertama ngelihat temanya, wah menarik nih. Nyokap itu orang yang paling nge-push gue untuk ikut kompetisi ini. Oke, kenapa? Even setelah gue ngomong, tapi kan aku bukan barista. Dan menurut dia, bisa kalau technical part itu kamu bisa pelajarin. Oke. Gitu. Terus kan memang maksudnya secara di industri kopi mungkin juga orang tua bukan orang yang baru ya. Karena udah tahunan lah gitu punya kebun kopi gitu. Jadi ada undangan atau gimana sih biasanya kalau mau ikut kompetisi? Gak ada, ya daftar aja. Oke. Terus misalnya gue pikir kompetisi barista gitu dikhususkan untuk yang profesi barista. Mungkin itu kalau kayak specialty gitu ya. Jadi BIC itu memang dia terbuka untuk barista, homebrewers atau just coffee enthusiast juga bisa. Biarpun gitu. Profesi apapun. Soalnya itu yang gue found out tahun lalu gue ngejuri kompetisi masak di Sail Interfood kemarin. Ada bahkan yang menang bronze. Itu bukan chef. Gue pikir langsung ya kan semuanya kompetisi pakai baju chef kan. Gak taunya kayak, oh lu chef di mana? Gue bilang, bukan. Home cook. Saya fotografer. Oke. Tapi setiap kompetisi masak emang dia ikut. Oh. Gitu emang interested tuh cooking competition gitu. Oke. Terus lu daftar? Daftar akhirnya dan itu belajar semua technical aspeknya itu. Pokoknya sebulan sebelum video submission kan dia kualifikasi pertama tuh ngirim video dulu. Oke. Jadi tuh gue baru belajar tuh gimana mengoperasikan espresso machine, gimana pakai grinder. Wow. Grind size-nya tuh harus gimana sih kalau bikin espresso gitu kan. Sambil kayak ya nginget-nginget selama ini dengar bokap nyokap sharing sama adik gue kan. Oke. Terus dengerin. Gimana waktu pembelajaran itu seorang chef? Emang apakah lu udah punya interest ke dunia kopi sebelumnya? Soalnya you are the sous chef and owner. Ini jarang-jarang sous chef and owner of Kayana Restoran di Palu. Betul. Kenapa sous chef? Karena eksekutif chefnya mamanya. Oke. Lanjut. Lu training, gimana? How do you feel when you kayak finally try to figure out untuk operate a coffee machine? Waktu belajar technical partnya sih ya oke aja. Berasa sulit banget juga enggak juga gitu ya. Mungkin karena udah sering lihat, udah sering nonton juga barista competition gitu kan. Lumayan ngikutin juga. Jadi kayak pas diajar cuman kayak kayak gini caranya gitu ya. Udah pelajarin. Yang ngajarin siapa? Anak bar. Oke. Sambil nanya-nanya lah ke teman-teman yang udah pada jadi barista. Gitu. Kalau anak barnya nggak tahu, ini saya juga nggak tahu chef gimana ya udah nanya. Tuh chat. Yang paling sulit itu tuh ketika jadi kalau makanan tuh kan kita nge-mix beberapa texture. Udah rasa, sering kan kita mix beberapa texture, beberapa flavor jadinya kayak ada texture A, B, C dalam satu piring. Ya udah gak masalah, memang udah hal yang biasa gitu ya. Nah yang sulit di minuman itu ya karena at the end of the day dia jadi bentuk liquid. Iya jadi satu semuanya kan. Iya jadi kayak gimana sih kata orang bodinya begini, ada tekstur yang ini, ada rasa begini begitu. Nah itu yang lumayan takes time untuk gue pelajarin. Dan ternyata nge-mix ini dengan ini tidak menjadi seperti yang gue mau gitu. Maksudnya ini dan ini itu apa men? Gue confused. Jadi misalnya nih kemarin gue baru menemukan bahwa ketika gue mix susu kemudian ada acid, ada sedikit, jadi kan ada pakai saline solution tuh. Saline solution tuh apa? Air garam? Saline solution tuh iya air garam lah gitu ya. Garam sama air itu bisa split. Hey guys, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like the video dan juga subscribe ke channel kita, Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Iya, karena acid with milk bisa bikin keju. Tapi kalau dimasak, kan gue milknya itu sebenarnya cashew kan. Nah jadi tuh gue udah pakai tuh percentage yang oke, ini kayaknya si acidnya ini cuma 5%, kurang dari 5% dari total liquid lah. Ya, gue mikir-mikir kayaknya sih nggak akan sampai split. Lagi pula acidnya itu in a form of syrup. Jadi sirup mix berry kan. Jadi oke, ini lebih banyak gula lah gitu. Udah mix. Kok ini dia bisa split gitu ya.
nanya. Ada satu temen gue ngomong coba dilihat apalagi ingredientsnya gitu kan. Gue kasih. Ini kayaknya silent solutionnya deh. Tapi gue pakai silent tuh cuma 1 drop gitu. Terus dia bilang enggak, coba aja. Jadi kayak itu sih yang memakan waktu gitu loh untuk experimenting ini. And then gue menemukan oke, sepertinya nih si komposisi silentnya harus lebih gue kurangin, mungkin lebih gue tambahin airnya. Gue tambahin airnya. Persentase dari silent solutionnya itu. Biasanya 1:5 gitu. Tuh gue nambahin lagi nih si airnya. Terus yang si sirupnya tadi bener gue lebih kurangin lagi kuantitinya. Padahal kan kalau dipikir ya sirup lebih banyak gula gak sih? Even though itu mix berry atau lemon gitu ya. Itu gak sama dengan benar-benar kita mix milk sama lemon. Apa yang you're trying to achieve mix silent solution di kopi? Kasih garam kopinya guys. Jadi kemarin emang resepi pertama yang buat gue qualification itu, I feel like itu memang missing something lah, rasa yang bisa ngiket gitu. Exactly. Rasa untuk ngiket si semua ini kan karena ada susu lah, ada kopi, segala sirup, dan gue mix sama teh juga gitu. Kok kayaknya kurang ada yang ngiket nih gitu. Ya kalau masak kan kadang kita ada aja ya yang kurang ngiket, tambah ini tambah itu. Itu gue gak bisa menemukan. Nah memang salah satu anak bar itu ngomong mungkin coba dipakai silent solution gitu. Jadi rasa yang benar-benar kontras kan. Iya. Sama rasa yang ada. Nah ternyata benar ngiket, tapi ketika dicampur. Terus gue kan tekniknya masukin ke milk frother tuh. Masukin ke milk frother, dikeluarin, split semuanya, pecah kayak curdling semuanya. Terus kayak masa sih ini kan secara acidity tuh nggak inilah, maksudnya karena ya tadi udah jadi sirup gitu kan si mix berry-nya. Gue sampai menelusuri apakah acidity dari kopinya, apakah dari sini, sampai pokoknya itu deh yang cukup makan waktu. Pertama kali bikin resepi. Nah dari situ I learned my lesson. Jadi setiap babak-babak berikutnya buat resepi gue selalu balik ke rasa-rasa teknik-teknik yang gue udah familiar lah. Kompetisi kopi, paint us a picture buat teman-teman yang belum belum pernah ikut atau belum pernah nonton. Ada berapa babak? Kalau BIC ini kemarin kita qualification, quarter final, semi final, terus baru grand final. Dan itu lu bikin berapa produk? Qualification buat 1, quarter final 2 resep. Semifinal tuh kita technically cuman recreate yang dari qualification. Kemudian grand final tuh babak round pertama 1 minuman, round kedua 5 minuman. Dan itu dalam 1 hari? Enggak. Qualification kan ngirim dulu video, quarter final tuh awal Januari. Terus semifinal, grand final tuh berturut-turut nih. Buat yang tinggal di Palu, bolak-balik gitu? Lumayan. Iya mah. Juri-jurinya siapa aja kalau ini Barista Innovation Channel? Certified judge juga. Jadi ada yang world judge kayak si Siva Raja gitu-gitu kan. Mbak Resti, semua yang certified yang sering kita lihat di Ice League juga sih. Apa tuh Ice League buat orang yang belum tahu? Indonesia Coffee Events tuh. Jadi yang ada Indonesia Barista Championship. Pokoknya yang pemenangnya berangkat ke World. Nah gue kemarin belum lama baru akhirnya bisa podcast bareng Michael Yasin. Ya kan, one of the best barista and coffee personality gitu di Indonesia. Dia ceritain baru sedikit sih tentang kompetisi. Tapi kayak bisa 0,1 derajat harus diatur kepanasannya gitu, temperature-nya, betul. kekentalannya. Oh my god. Crazy ya. Dia kan kalau si yang diikutin Michael Jackson kan Indonesia Barista Championship ya, yang masuk ke ICE tadi itu ya, itu emang benar gitu. Karena kita pernah iseng-iseng baca score sheet-nya mereka, ya memang sedetail itu gitu. Crazy. Terus lu masuk dengan harapan menang apa ikut-ikut aja? Harapan menang sih enggak, karena gue tahu banget satu gue bukan barista. Kedua ketika masuk quarter final kan ke reveal tuh siapa 24 orang yang lainnya, dan itu emang barista-barista lah, orang yang udah warawiri lah di dunia kompetisi gitu. Gak pede dong? Bukan gak pede juga. I know my place. Terus waktu lu continue on gimana? How do you feel?
Jadi pas udah masuk quarter final itu sangat nggak pede untuk kayaknya nggak akan mungkin nih masuk sampai semifinal. Lalu latihan lagi di Palu, kayak develop recipe lagi gitu. Pas udah diumumin masuk semifinal kan itu ada sekitar gap 12-13 hari tuh. Itu gue balik ke Palu 10 hari tuh latihan lagi. Gitu. Oke. Kalau dibilang harapan menang nggak ada sih. Emang bener-bener ini ya udahlah kompetisi pertama, jadi buat experience aja. Dan lebih ke pengen lebih orang lebih kenal kopi kita. Oh iya, sekali hitungannya promosi juga dong, ya kan. Of course you use your coffee, right? Kopi Kalemango. Nah, terus produk apa aja yang lu bikin sampai lu bisa menang? Produk minumannya gitu ya. Iya. Selama kompetisi. Dong. Jadi, ya mungkin gak usah satu-satu kali. Yang lu paling inget aja. Yang gue paling ingat nih justru jadi waktu quarter final ini kan kita ada mystery challenge nih. Mystery challenge itu kita dikasih mystery sirup. Nah itu baru dikasih bener-bener 5 menit sebelum kita waktu preparation, waktu kalibrasi. Hah? Iya. Gila. Oke. Jadi pas ngambil si sirup udah tahu sirupnya apa, masuk ke ruang kalibrasi itu kan gue punya waktu untuk nyobain. Kayak Iron Chef man. Our secret ingredient ya. Oke. Nyobain campur-campur sama ingredients lain yang udah gue bawa. Nah itu kan ada pendamping. Jadi pendamping gue tuh gue minta tolong dong tulis resepnya gitu kan. Buat nanti gue baca di dalam. Karena kan pokoknya karena gue masih harus kalibrasi grinder segala macam kan. Jadi udah gak ada waktu lah. Jadi gue cobain campur ini. Dah gue kasih tahu nih ke dia yang ini 10 mil, yang ini berapa mil gitu kan. Gue pikir sama dia ditulis 1 menit sebelum masuk ke ruang kompetisi. Gue minta lah mana tadi resepnya gitu. Hah? Resep? Ya kan tadi resep yang tadi dicoba buat dibaca di dalam. Oh belum tunggu gitu. Jadi ditulis seadanya masuk ke ruang kompetisi itu gue gak lihat lagi resepnya. Jadi pas kertasnya dikasih gue ambil, gue selipin di bawah barmat. Thinking that ya udah nanti ketika mau buat gue tinggal ngelirik nih. Iya. Tapi berapa resep? Iya. Pas udah sampai waktunya gue ngelirik resepnya nggak bisa kebaca men. Kenapa? dia nulisnya panik ingredient gitu. Sebelah sini, kuantitinya sebelah sini, terus nggak match. Lu nggak tahu yang mana which is which. Iya ini mana yang mana nih? Wah panik kan akhirnya. Karena itu juga ada kamera jadi gak boleh kelihatan panik nih. Iya karena yang gue denger lu itu juga dinilai ya. Kayak how you present yourself gitu. How kita present kan. Kayaknya judge-nya tuh sadar kalau something wrong pada saat gue mau mencampur. Akhirnya yang gue lakukan gue sambil ngejelasin. Pelan-pelan puter-puter sirup. Kan itu sirup yang akan dipakai ditaruh di depan. Gue puter-puter sirupnya. Terus gue lirik ini apa aja dan gue create resepnya bener-bener spontaneous saat itu. Jadi, wow. What do you make? Jadi sebenarnya kopinya itu kan gue dapat sirupnya itu osmanthus ya. Jadi itu tuh gue campur. Bunga ya guys. Ya campur espresso sama ada spice cold brew si sirup osmanthusnya. Sama satu lagi passion fruit syrup. Nah terus yang terakhir ada mint itu sebenarnya pakainya dikit banget mungkin cuman kayak kurang dari 10 mil lah. Nah tapi ketika coba kan gue gak inget ya kuantitinya secara pasti gitu. Akhirnya pas masuk gue pun sebenarnya lupa bahwa di luar dari si sirup osmanthus ini gue akan pakai passion fruit sama pakai mint. Sama pakai si spice cold brew gitu. Jadi pas itu akhirnya gue puter-puter sirupnya, lihat terus gue mix aja based on kira-kira menurut gue ini campur ini sekian mil. Akan enak nih rasanya gitu. It was very itu sih yang paling memorable ya. Karena kalau yang lain kan bisa dibilang cukup terencana tuh mau buat apa, waktu untuk nyoba-nyobainnya cukup. Itu benar-benar super spontaneous. Bahkan untuk mikirin nama minumannya aja tuh kita nggak ada waktu, nggak kepikiran namanya apa. Akhirnya sama pendampingnya dia nulis nama salah satu menu yang ada di Kayana. Oke, namanya apa biar dipesan? Namanya Mark Coffee. Padahal nggak ada mirip-mirip yang sama si Mark Coffee. Nah itu penting guys. Berarti itu kayak how you present it kan. Presentasinya itu penting sekali. Ya kan. Jurinya kan gak tahu.
lupa resepnya gitu kan. Wow. Jadi itu ice drink gitu. Ice coffee gitu. Iya, ice coffee. Kalau gitu bikin di sini. Oke. Waktu final gimana? Waktu final, wah itu gila karena gue tidurnya bener-bener cuma 3 jam. Jadi kan semifinal hari sebelumnya dia umumin yang masuk grand final mungkin kurang lebih jam 6:30, 7. Berapa orang sih grand final tuh? 5 orang. Oke. 5 orang. Itu terus kita briefing segala macem. Baru selesai jam 8 malam. Gue pulang dari Sarinah hari Jumat malam macet-macetnya sampai rumah. Sampai rumah udah hampir 10:30. Terus makan segala macem, baru finalize menu itu jam 1 malam tuh. Baru kita kunci. Nah soalnya grand final itu dua roundnya ini tuh mystery challenge dua-duanya. Oke. Jadi kita tuh nggak tahu. Jadi yang pertama kan food pairing. Nah, your forte, pantas menang. Okay. Food pairing, tapi kita nggak tahu apa foodnya. Oke, food paired with coffee. Gitu. Di luar kepala gue kalau nggak pastry, jajanan pasar, bakery, habis itu. Nah kebetulannya gue dapetnya dessert. Oke, that's nice ya. Dapat dessert, jadi kayak. Kalau dapat main course berat sih. Iya berat, karena mau pairingin sama kopi, belum ditambah ingredients lain yang compulsory gitu kan. Jadi akhirnya kunci resepi jam 1 malam, ngafalin skrip jam 4, jam 1, habis itu tidur, bangun. 3:30, jam 4 baru mulai ngafalin skrip. Skripnya kayak gimana sih, coba praktis? I'm the judge now, coba Filza. Ada skrip yang grand final ya? Iya. Kalau oke gini deh, ini yang gue paling inget partnya. Ini saking banyaknya skrip udah nggak lupa ingat. Jadi ada satu part itu buat closing sama opening, ini yang gue paling inget ya. Kalau yang opening itu gue ngomong, jadi kan dia temanya sustainability innovations gitu ya. Jadi banyak ngomongin tentang waste lah gitu. Nah jadi pas opening itu gue ngomong kalau jadi pokoknya gue sapa dulu lah. I just great to finally see you here. Gue ngomong waste is a failure of imagination. Gue bilang waste can be resources and the potential is only limited by our collective imaginations. Wow. Oke, nanti ada subtitle lagi. Terus gue ngomong, today I'd like to share with you how imagination can be the most powerful tool we have in order to achieve our coffee journey towards sustainability. Itu my opening. Nice. Tengah-tengahnya ya gue paling cuman describe ini kopinya dari mana, kenapa gue pakai kopi ini, segala macam. Pokoknya kalau grand final itu konsep gue imagination. Jadi yang closingnya, nah di closing ini gue ajak si judge-nya. Gue bilang, judges, I want you to join me in living a sustainable life. Jadi gue ngomong, underneath your glass, there will be a seed paper made from part of guava yang gue gak bisa pakai lagi. Jadi jelasin, made from part of guava that is not suitable for me to use as an ingredients. Terus mix with papers. Jadi kertas-kertas yang udah kebuang gitu ya. I blend it and then I made it into seed paper. So I would like for you to bring this home, put it in the soil, water it every day and start a new life. Terus jadi apa? Jadi pohon. Jadi tanaman, jadi plantation baru lagi karena di situ ada seed, ada seed gitu. My God, gue baru mau nanya, how do you infuse kayak sustainability gitu in coffee gitu? Gitu. Jadi memang si minuman yang grand final itu semua, jadi kan compulsory-nya itu kita disuruh pilih pakai pomelo apa pakai guava. Nah si guavanya ini gue pakai semuanya sampai ke parts yang memang nggak edible lagi dijadiin ke si seed papernya itu. Lu kepikiran dari mana, Filza? That's amazing. Pantesan lu menang. Ya banyak sharing dan gue sering nonton karena mungkin udah sering research lah ya. Gue tuh sampai ngambil online classes di Harvard Business School
tahun 2021 akhir tuh, itu gue ngambil sustainable business strategy. Sebegitu tertariknya gitu. Oke. Dan di situ ya gue belajar gitu, dia kan kasih case study gimana company besar tuh kayak Unilever, Walmart gitu. Dia apply sustainability practices di brandnya mereka. Gitu. Oke. How do you apply it in your business nih di kopi Kalemago dan juga Kayana? Kalau Kalemago kita tuh ada namanya regenerative agriculture. Nah jadi itu yang pertama kita pakainya semuanya organik pupuknya. Oke, so it's an organic coffee? Iya, organic coffee. Terus jadi si pupuk-pupuknya ini benar-benar dari sisa-sisa waste bahan di Kayana, di rumah gue gitu ya. Terus yang dipakai sama si petani-petani, sisa-sisa makanan itu kita kumpul, kita kompos, itu yang jadi pupuk. Gitu. Oke, kayak composting gitu. Oke. Nah terus banyak sih, jadi kita ada rainwater ini management, kita pakai lagi untuk nyiram. Kayak permaculture gitu. Gimana? Kayak permaculture. Are you familiar with permaculture? Iya. Iya, yang kayak gitu. Something kayak gitu ya. Wow. Terus kalau dari Kayana sendiri gimana? Soalnya it's very hard for a restaurant to be sustainable. Ya banyak sih yang nge-brand, yang kayak marketingnya sustainable restaurant, biasa plant-based atau apa. Tapi it's very hard karena it generates weight, you cannot serve everything gitu kan. Betul. Kalau di Kayana memang masih menjadi challenge. Kalau sustainability itu sebenarnya salah satunya kan kita harus ngurangin animal product consumption ya. Salah satunya. Nah itu sulit banget karena di Palu, orang-orang Palu itu sukanya makan daging. Justru jadi masih menjadi challenge. Tapi kalau di Kayana ya kita yang kita bisa kita lakukan gitu loh. Jadi yang tahun pertama itu nggak ada plastik packaging. Single use plastic gitu. Oke. Untuk take away dulu. Oke. Buat take away. Nah kemudian yang kita nggak bisa dapat nih itu kan kita pakai cassava ya packagingnya, yang terbuat dari cassava. Iya, itu it's nice for kayak sustainability part gitu honestly. Tapi kalau kena hujan di Jakarta sih ribet banget sih. Betul. Malah kita dikomplain gitu. Dulu restoran gue awal pakai itu, Phil. Langsung apalagi kalau dia take away minuman yang dingin terus ditaruh kan sampai nyampe rumahnya. Iya. Jebol. Begitu. Dulu terus kita dikomplain mulu gitu. Pengalaman gua. Benar. Yang kita nggak bisa dapat yang pakai si cassava itu, kita pakai kertas akhirnya, karena kertas kan lebih mudah untuk didaur ulang ya ketimbang plastik atau yang kayak tisu gitu. Dan emang ya sebisa mungkin lah di Kayana. Dan gue penalti staff gue yang waste-nya itu udah di atas dari 5%. Itu gajinya kita potong. Hah? Wow, ini interesting nih. Gimana? Coba cerita. Jadi, nah ini kalau di Kayana itu kan kebanyakan bisa gue bilang mungkin 90% staffnya itu nggak punya experience. Baik itu bar, kitchen atau server gitu. Nah jadi itu dulu semuanya kita training dari awal. Nah untuk yang bar sama kitchen ini untuk mereka membuang ingredients itu sangat mungkin terjadi gitu. Bar deh misalnya bikin latte art, pasti ada aja tuh sisanya. Susu atau apa gitu kan. Gak mau tuh nyari cara gimana biar bisa dipakai lagi gitu. Sekali buat ada sisanya buang. Buat lagi buang lagi. Oh gak bisa nih. Akhirnya each recipe misalnya susu 100 ml, dia kalau buang lebih dari 5-7% itu gue penalti. Gue potong gajinya sesuai harga si menunya itu. How do you know? How do you track? Kan ada kaptennya. Oke. Nah tapi kelihatan dong di costing gitu ya. Iya kelihatan di costing banyak. Akhir bulan gitu. Kalau lu over cost udah tahu nih ini waste-nya banyak. Nah kalau nggak ada yang ngaku, satu tim itu semuanya pada akhir bulan dipotong. My God, gila tangan besi juga nih Vilda demi sustainability. Oke, how about ice? Nah, ice itu sulit banget. Sampai sekarang jujur, dan di Palu itu ice itu sangat menjadi problem. Why? Karena cepet banget melt. Jadi which means butuhnya harus banyak banget dong. Iya. Gitu ya. Ya akhirnya orang-orangnya yang harus bolak-balik ke freezer. Iya, gue kadang-kadang karena gue punya bar, bura-bura kan, cocktail bar. Itu biasa bikin minuman kan pakai shaker, harus es. Iya. Ditaruh es di shakernya.
gelasnya supaya dingin biarpun dari freezer taruh es lagi. Terus habis itu udah buang ke sink juga. Gue never thought of it sampai gue punya bar. Wow, gue bilang kok ini banget ya. Maksudnya buang-buang es tuh beli loh guys, bukannya es bikin sendiri kita masak air kan. Akhirnya ngitung costingnya harus 3 porsi es ya. Iya, terus itu pun itu kebanyakan tidak dimasukkan ke costing kalau bartender karena cuma ingredients minumannya aja gitu. Ini pengalaman gue ya. Terus apalagi kalau pakai yang es mahal, yang ice block kalau sekarang koktail kan. Betul. Gitu gila. Gue kadang-kadang ngomelin kalau misalnya gue udah bilang kalau gue jangan lu kasih ice block, nggak perlu. Gue bilang gue cuma mau nemenin tamu minum, gue bilang gitu. Ya gitu. It's a problem sih guys emang di F&B industry gitu kan. Especially ice itu jadi pembahasan banget dan udah banyak banget blog, website yang ngebahas gimana cara-cara agar kita bisa lebih memaksimalkan penggunaan es batu lah. Betul. Gitu. Ya kita di Asia gitu kan. Kalau di luar sih even kayak gue inget di Copenhagen di pasar tradisionalnya aja itu nggak perlu es. Ya kan daging ya udah ditaruh aja. Betul. Kadang kalau malam ditinggal, beku pagi malah nge-freeze gitu kan. Kalau di sini kan beda gitu kan. When does it start your interest in sustainability? Itu mungkin sometime di 2014. Sebelumnya kan gue tinggal di Malaysia kan. Nah itu tuh 2014-2013 itu lagi di Malaysia lagi mulainya tuh. Pengurangan plastik lah, topics about climate change lah. Itu gue mulai sering baca, sering research. And actually for 3 years itu gue for 6 months tuh gue jadi vegan. Okay. Karena kan katanya kalau kita ngurangin animal consumption bisa reduce effect of climate change. Yes. Kan. Dan ya sampai to that extent sih. Cuma memang I admit untuk mengaplikasikan itu apalagi di restoran, apalagi di bisnis. Di bisnis gitu ya. Itu kadang udah lebih ribet nggak apa-apa deh. Tapi ribet itu it's money juga sebenarnya karena time is money gitu kan. Terus habis itu kadang kalau mau begitu malah lebih mahal. Iya, betul. Exactly. Dan kadang tuh harus invest ke lebih banyak alat-alat lah. In order untuk memaksimalkan satu ingredients gitu kan. It's funny. Gimana ya? Kayak waktu adalah temen gua terus bilang oke, consume less animal products ya kan. Tapi tuh mestinya harus dibilangin ya, tapi lu konsum sayur gitu loh, sayuran or fruits. Karena kalau misalnya ada kan banyak meat substitute company right yang use soy. Betul. Iya, hutan-hutan ditebangin buat soy farm, right? Isn't itu sustainable apa enggak? It's very jadi it's very tricky. Tricky topik gitu. To be discussed gitu kan. Jadi ya balik lagi ke diri sendirinya aja. Makanya kompetisinya itu pada saat dia ngeluarin tema itu kita kayak wah gila berani juga nih. Dan kita penasaran banget untuk ngelihat peserta-peserta lain how they actually apply sustainability di produknya mereka gitu di kompetisi kemarin. Terus? Disappointing. Oh iya. Kenapa? Pasti cuma kayak gue pakai semuanya nih kulit lemonnya gue juga pakai gitu, palingan gitu. Iya, maksudnya kurang broad dan kurang wide mungkin. Iya, karena they don't have the education like you do soal sustainability, right? Of course. Jadi kayak mungkin dia pikir sustainability is a simple zero waste gitu. Gue pakai satu ingredients buat semuanya gitu. A bit disappointing ketika kita lihat kayak like what we expected gitu. Tapi ada beberapa yang buat kita lumayan jadi kebuka gitu. Ternyata bisa. Mostly teknik mereka yang mereka gunakan yang membuat mungkin karena gue bukan orang beverage. Jadi pas lihat kayak bisa. Gue pun baru tahu kalau 1 tahun terakhir ini banyak banget bartender, barista atau kalau bikin mocktail gitu ya dia pakai sous vide. Oh gitu. Iya. Oke. Itu kemarin yang kompetisi banyak banget yang sous vide inilah, sous vide karena itulah, lagi ngetrend. It's becoming boring now. Ya, gitu. Jadi kayak gitu. Kalau kemarin kita lihat clarification tahun 2 tahun sebelumnya kan banyak banget tuh. Ya, fat wash lah apa gitu. Itu kayak even clarification gue mikir kayak actually yang pertama caviar.
Jadi tuh banyak yang sering bikin coffee caviar or anything caviar di minumannya gitu kan. Yang pearls maksudnya pearls kayak yang Taiwanese dessert. Iya. Terus kayak Oke, itu kan ya kita kan kalau bikin dessert udah lama lah ya teknik itu gitu kan. Udah. Exactly, nggak usah dessert deh. Lu ke Chinatown, ke kampung daerah kampung Cina, anywhere ada es Shanghai namanya itu ada itu es mutiara namanya. Clarification. Oke. Terus habis itu muncul lah dia clarified kopi lah apalah untuk menjadi clear. Nah kan kita ini bikin keju nih kayak gini. Terus kayak ternyata yang kemarin kompetisi tuh wah banyak banget. Mungkin kayak ada 65% itu saya sous vide, ini saya sous vide sama ini kayak oke. Kan kita yang sering nge-sous vide gak kepikiran. Exactly, itu banyak banget. Dan kalau gue in my opinion honestly kayak kalau misalnya di F&B di Indonesia itu kayak gitu tuh. Kalau misalnya sous vide lagi ngetren semuanya sous vide. Ya kan it's a good way to introduce kayak flavor, to combine the flavor with the, kalau di bartender, di mixology gitu kayak di sous vide-nya sama liquor yang neutral, biasanya betul. Vodka. Jadi kayak misalnya kita dessert ada, kita cocktail ada yang campur vodka with pineapple and dill. Gitu, jadi vodkanya kita jadi ada flavornya. Iya gitu. Kita sous vide dan itu beda emang sama lu infuse atau sama mix doang. Kalau lu mix pineapple juice and dill oil gitu atau dill blended di shake sama vodka beda sama lu sous vide, rasanya lebih nyatu. Betul. Gitu kan. Yes, tapi the thing with F&B di Indonesia begitu satu itu semuanya begitu sampai ya di kompetisi begitu semua, malahan itu bukan jadi hal plus lagi karena itu semuanya begitu. Iya. Gitu jadi kan. Kayak a bit kayak this is expected nih gitu loh. Ya. Exactly. Terus gue penasaran, apakah yang terjadi begitu lu menang terus abis itu dibilang wah chef menang kompetisi barista? Gimana? Jadi kita sering bercanda nih, gue dan tim gue kan. Ada salah satu orang di tim gue sering ngomong, ini if you actually win, gue akan ngakak banget sih. Nah, if you actually win this competition, gue akan ngakak dia bilang. Dan jadi kayak sering bercanda gini, gue nggak pernah kepikiran bahwa gue akan menang. Gitu. Jadi ketika udah dinyatakan nih sebagai champion, ya banyak banget orang-orang yang ya positif, yang positif banyak, yang komen-komen negatif juga ya. Apa? Gue cuma mau tahu komen negatifnya. Komen negatifnya itu lebih ke kayak emang dia bisa, maksudnya ngelanjutkan dia punya responsibility as a champion gitu, since dia bukan barista gitu kan. Jadi besok-besok kalau misalnya dia harus do things yang seharusnya barista tahu, bisakah dia keep up gitu? Itu sih yang bisa lah, there's Google bro and YouTube, come on man. Gua aja dari kitchen bisa podcast. Bener. Jadi gitu, karena kan barista ini ya buat yang ini ya, maksudnya mungkin yang udah menjalaninya tahunan, mereka sadar it's not something yang lu pelajarin overnight. Oh of course, kita nggak bilang itu. Of course harus learn the craft juga kan. Betul. Tapi what is kayak there's ada tempatnya gitu loh. Kalau orangnya menang kompetisi, ya kan, lu selamatin, hopefully dia lanjut di craftnya itu, jadi bisa naikin industri kopi bareng-bareng. Yeah, true. Responsibility of a champion, come on man. Terus habis itu yang kemarin bikin koktail ngopi orang gimana? Barista ngopi koktail. Terus nggak ngaku lagi, itu gimana? Makanya gue penasaran banget. Itu kan lagi rame ya guys ya. Anyway ada this barista pop up, tapi pop upnya koktail. Terus kebetulan kopi menu koktail bar terkenal di US. Terus habis itu disindir lah, diserang sama bartender seluruh Indonesia. Oke. Terus nggak ngaku. Terus nggak lama setelah itu begitu gue lihat, kan gue dipancing kan, wih podcastin dong gini-gini. Gue bilang gue nggak mau podcast ribut-ribut. Gue bilang, tapi jujur gue sebel sama nih orang. Kenapa? Karena nggak ngaku. Gue sebelnya karena nggak ngaku. Kalau misalnya lu, gue selalu bawa setiap gue pop up anywhere itu mashed potato, tempat yang gue kerja dulu di Joel Robuchon di Paris. Wah gila. Karena that's the best mashed potato kan. Ya gue ngapain bikin resep yang itu. Tapi gue bilang ini
resep di tempat sebelumnya. Iya gila, enak banget ya. Gue kerja ini Joe Robuchon punya gitu, yang emang udah award winning gitu kan. Tapi yang ngaku lah ya, gue terinspirasi dari bar sini. Ya selesai gitu kan. Ini udah pindah profesi, udah disindir. Terus habis itu ngopi, terus gak ngaku. Terus habis itu gue bilang, enggak, gue gak mau rame-rame. Tiba-tiba Filza menang, seorang chef menang barista. Sekarang gimana rasanya gitu. Oh my God. Sorry, gue jadi ranting. My God. Dia dan harus support lah. Ya kan huge props to you gitu kan. Ya. Bisa menang gitu kan. Emangnya what are the responsibility of a barista champion? Ya gak tahu juga ya mereka ngelihatnya gimana gitu ya. Padahal kan maksudnya ya oke, this is a barista competition. Tapi secara pendaftaran pun dia pun membebaskan siapa aja untuk mendaftar. Gak pernah tuh dia bilang lo hanya barista yang udah 10 tahun jadi barista misalnya gitu. Lo harus submit CV dulu atau resume dulu untuk masuk this competition kan enggak gitu ya. Gue ikut apa? Boleh. Enggak, bercanda. Jadi kan ya dari itu aja siapa aja bisa join gitu. Jadi if I came out as a winner, ya udah gitu. Dan jurinya kan certified judge kan? Certified judge. Bukan kayak orang-orang sembarangan juga gitu. Bahkan kayak pemenang-pemenang kayak barista competition di Indonesia kayak Mas Dodi, itu kan dia orang pertama tuh yang ikut World Barista Championship. Itu kemarin dia pas juri gue buat semifinal. Dan pas score sheetnya dibagiin, dia cukup generous ngasih nilai. Nice. And how do you feel waktu menang? Senang tapi juga at the same time bingung. Karena kayak bingungnya itu adalah jadi from now on gue akan lebih banyak bikin minuman nih. Banting setir gitu kan. Takut ada sih sedikit gitu ya. Sebenarnya takutnya lebih ke yang ini tuh something yang benar-benar new gitu. Gue harus pelajarin lagi. Takutnya lebih ke nggak bisa menuhin expectation orang-orang tertentu lah gitu ya. Misalnya kalau sekarang gue akan lebih banyak bekerja dengan Rasa Group. Itu kan Rasa Group banyak orang-orang yang bisa dibilang the top people di beverage industry di Indonesia gitu ya. Yes, shout out to Bona. Yes. Aduh, very excited bekerja bareng Kak Bona nih. Yes, kita pernah ngobrol juga guys, Trisna Albona, nanti gue kasih linknya di sini. Oke. Nah itu apakah jelas gue sebagai champion mereka punya expectation gitu ya. Nah mungkin itu sih satu yang can I live up to expectationnya mereka gitu as a champion. I think it's very normal to say that karena kan kayak ya bisa dibilang nggak ada yang nyangka lu bakal menang, even lu juga gitu, lu juga nggak nyangka kan, ya kan. Terus kayak ini news yang lumayan big buat gua at least, ya kan gila chef menang kompetisi barista gitu. Gue ceritain ke temen-temen chef gua kan, nih lihat deh ada chef menang kompetisi barista, mampus gimana tuh gue bilang rasanya. Tapi kayak with hard work, ya kan, obviously you're a very hardworking person, kayak with hard work, ngulik terus gitu, I think you'll be fine. Amin. Dan kayak gue ngobrol sama beberapa barista kan, ya ada banyak challenges yang di face di industri kopi di Indonesia gitu kan. Dan kalau ngomongin soal sustainability-nya kayak oh my God itu in every F&B department I think. Dan sebenarnya bukan F&B doang gitu kan. Ya mungkin you help be a part of the solution of that kan will be amazing for everyone, for everybody, ya kan, bukan buat kopi doang gitu. Hopefully. Yeah. Terus what are your plans, next plans? So far sih plansnya jelas dari Kayana sendiri ini harus lebih gencar lagi. Kita menu development harus mungkin lebih rapat lagi waktunya. Kalau dulu yang tiap 3 bulan mungkin bisa every sebulan, 1,5 bulan gitu, harus lebih banyak lagi. Dan dari namanya restoran kan bisa dibilang bukannya minuman itu nggak penting ya, cuman kan minumannya itu adalah supporting dari si makanannya gitu. Kalau di restoran yes. Nah kalau di restoran, dengan gue sebagai champion ini udah nggak bisa terlalu dianggap hanya sebagai supporting aja, karena people will come dan dia akan kayak oh mana nih, ini kan udah jadi champion, gimana nih rasa khususnya orang industri, right? Gimana nih kopinya gitu, itu udah ya harus lebih serius lagi lah gitu. Oh my God, iya sih itu, gimana nih kopinya itu nervous sih pasti. Iya, dan itu it happens bener-bener literally seminggu
full itu abis dari si kompetisinya selesai itu dalam 1 minggu. Semua orang tuh datang nyobain. Wow. Datang nyobain, nanya-nanya. Last week kita tuh sampai green beansnya tuh abis. Damn, ngefek ke bisnis ya. Ini Palu have an amazing F&B community kayaknya. Betul. Ya. Kayak gila, gue kaget banget sih waktu kita di DM banyak orang. Terus kan we've met before di acara reunion sekolah kita kan. 2 years ago. 2 years ago. Terus gue bilang, dia kan chef ya. Ada kompetisi apa? Gue kan cuma baca instastory. Podcast dong kak, podcastin Filza, kita nonton 1 Palu nonton atau apa. Terus gue tunggu nih sekarang ya kan. Terus kayak ini, kopi gitu kan. Wow, terus gak pernah. Ya temen gue kompetisi masak atau barista atau bartender kagak pernah ada yang nge-DM gue sebanyak itu orangnya gitu kan. Obviously dia message and congratulate you juga dong. Iya, jadi kalau ngomongin si para supporter ini kita actually tuh kaget banget selama kompetisi. Jadi even Kayana itu kita udah tahun ketiga ada aja orang yang masih belum tahu orang Palu nih. Kayan di mana tuh, di mana lokasinya? Padahal kita kan lokasinya tengah kota banget sebenarnya. Jadi waktu kita ikut this competition, kita sekaget itu bahwa ternyata yang nonton sebanyak itu, dan itu tuh beberapa coffee shop katanya tuh mereka sampai nobar. Wow. Terus mereka sampai nobar lah, terus Ibu Kadis Pariwisata Provinsi tuh sampai datang pas grand final, datang ke Sarina buat show support gitu. Dan itu yang nonton ternyata di Sulawesi Tengah nggak hanya di kota Palunya, jadi sampai ke kabupaten-kabupaten lain kayak Morowali, Luwuk, apalagi Kabupaten Poso ya, karena kan kopinya dari Poso, kopinya lokasinya ada di Poso kan, itu Kabupaten Poso, dan semuanya tuh semuanya nge-tag ke gue, dan mereka actually bilang, oh kita dari sini, kita dari kabupaten ini, yang nonton tuh sampai kayak Makassar, provinsi, beberapa provinsi lain di Sulawesi Selatan, kita kaget itu gitu loh, kayak Oke. Amazing. Kaget sih. Amazing. Impactnya sampai sebegitunya di provinsinya itu kita sangat nggak menduga gitu. Bisa sampai mereka show supportnya sampai segitu-gitunya gitu. Yes, jadi kalau dari Regency Radio Part itu kita kemarin baru setiap awal bulan kita kayak meeting analytics gitulah, evaluasi kayak ini ada kota baru Makassar gitu kan. Kota baru Makassar. Oh iya ternyata your community. Ya kan? Emang kalau Palu tuh dia bercerminnya pasti ke Makassar. Jadi dan di Makassar itu kita dapat banyak banget tag dari orang-orang Makassar waktu ikut kompetisi itu. Dan followers pun ya ada beberapa yang memang dari kota Makassar kan kelihatan tuh kalau di Instagram kan. Well, congratulations again. Thank you. And it's a start of an amazing journey for you. Hopefully, amin. Semoga sukses. Jadi mungkin pertanyaan gue terjawab sih sekarang, more or less ya. Jadi kayak gue selalu penasaran, kenapa sih orang tuh ribet-ribet ikut kompetisi? Khususnya kopi gitu. Kenapa sih? Lo harus invest alat, mungkin invest coach. Betul. Ya kan, invest waktu dari luar daerah, tiket pesawat, tenaga, stres. Tadi tidur cuma 3 jam. Ya kan, ternyata ini efeknya. Gitu kan, selain mungkin ada F&B community ke restorannya, untuk nanya-nanya, penasaran, habis itu restorannya pun awarenessnya jadi naik, tapi ternyata brings the community together gitu kan. Benar. Yes, jadi itu udah kejawab. So and congratulations Filza. Thank you Ray. Gue jadi bangga kenal lu. Lanjutkan whatever you're doing, khususnya di bidang sustainability. Nanti kita bikin podcast lagi tentang itu. Wah keren, oke. And sukses buat Kayana dan juga buat kopi Kalemago. Semoga sukses ya kan. Thank you banget Ray. Kalau mau order kopinya di mana? Bisa lewat gue, bisa ntar gue kasih kontak salesnya. Ada Instagramnya kah atau apa yang kita bisa share? Ada Instagramnya @kalemagocoffee. @kalemagocoffee itu Robusta. Full Robusta. Arabica tuh baru nanem tahun kemarin, jadi mungkin 3-4 more years lagi. Robusta organik yang katanya kan Arabica mestinya lebih superior kan image-nya. Yes. Ya kan, tapi ini bisa menang kompetisi. Luar biasa. Itu menjadi perdebatan juga di komunitas kopi. Perdebatan apa emang? Ya
Kalau yang jadi gini loh, itu kan kopi banyak lah considerationnya untuk flavornya terbentuk gitu ya. Salah satunya itu adalah ketinggian juga gitu. Nah, kalau Robusta itu kan nanem paling tinggi 900 mdpl ya. Robusta kita itu kan 1200 nanemnya. Itu banyak yang bilang, oh ini cheating nih. Itu kan ketinggian Arabica gitu. Makanya flavornya, memang banyak yang bilang flavornya tuh gak Robusta banget. Oke. Gitu. Ada similarities sama Arabica lah. Ya yang penting jenisnya, right? Iya masih jenis. Jadi banyak yang bilang, oh ini cheating nih. Harusnya nanemnya gak di ketinggian itu gitu. Ya itu yang negatif-negatif ya. Kalau yang positifnya mereka melihatnya kayak, oh oke, ternyata dengan mungkin cara-cara yang kita aplikasikan di kebun kita gitu. Betul. Itu yang bisa membuat setelah dia di cupping, setelah dia dibuat gitu ya, selalu jadi produk, cukuplah bisa bersaing dengan Arabica. Iya. Ya kan organik kan, apa-apa organik gitu segala macam. Of course rasanya biasanya kalau organik lebih keluar rasanya. Betul. Nggak ketutup kayak ya all that chemical stuff gitu. Betul. Dan kayak dari mana rulesnya men orang numbuh. Ini kadang-kadang ya gue lumayan annoyed. Seharusnya nggak begitu. Kata siapa? Oke, sukses ya Firza. Gue jadi penasaran. Thank you so much, Ray. Ya kan? Thank you. Dan kemarin kan orang pariwisata yang kontak kita dan sempat ngobrol. Bilang kapan Chef Ray ke Palu. Saya tinggal diundang. Oke nih coba hopefully ada orang pariwisata yang dengar. Besok gue berangkat bareng orang pariwisata, ntar gue tanya. Oke, undang gue, kita kuliner, bikin video, dan juga kita mungkin podcast di Kebun Kopi lagi guys di Palu. Yes, good idea. Ya, oke. Sukses ya. Thank Filza. you. Follow so your Instagram di your Instagram. Fields FILZHMD. Fields FILZHMD. Oke, ya follow dia di sana. Mau ngobrol-ngobrol, mau discuss tentang kopi atau makanan bisa nih dua-duanya. Bisa. Jangan discuss kopi ke gua nggak ngerti. Oke, and guys, thank you so much for listening to our podcast today. Yang udah nonton di YouTube dan juga di Spotify. Subscribe di YouTube channel kita. Kita ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor App, Noise, all your favorite podcast platform kita ada di situ. Di Spotify juga udah ada videonya. Follow kita di Instagram Ray Jensen Radio dan juga di TikTok. As always guys, we'll see you next time. Bye bye.